Assalamualaikum, Cang Adul. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu nih akhirnya di sini nih ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pemirsa. Saat ini kita sedang bersama guru besar asah. Nama beliau adalah Cang Adul Salam, biasa kita kenal. Beliau adalah salah satu pengurus di DPP Juleha. Kebetulan beliau sebagai humas Ustaz, ya, di DPP Juleha. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang langsung dengan beliau. Kali ini perbincangan kita yaitu tentang masalah stropping. Kita kan udah banyak tahu nih stropping ini, banyak orang yang ngasal pakai stropping apakah bisa tajam atau apa. Nah, kita tanya sekarang sama ahlinya, sebenarnya stropping itu apa sih? Dan apa sih kegunaan stropping itu? Dan bagaimana sih cara memakai stropping? Langsung kita tanya. Ya, silakan. Ustaz Adul Salam. Ya. Ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kesempatannya. Ya. Sebuah kehormatan nih Ya, saya bisa ada di channel YouTube Ustaz nih. Nah, terkait dengan stropping, jadi stropping itu bagian daripada media mengasah. Fungsinya di akhir proses kita mengasah tajam. Jadi mengasah itu sudah selesai, kita tingkatkan dengan adanya stropping. Media stropping itu banyak. Ada kulit yang biasa kita kenal. Nah, seperti ini kulit ya. Kulit juga macam-macam, ada kulit kuda, sapi, domba, kambing ya. Yang umum lah dan mudah didapat. Yang kedua, media stropping itu ada yang kardus. Ini yang mungkin banyak teman-teman belum tahu gitu ya. Ada kardus itu bisa. Ya. Ada lagi kertas. Ini kertas juga bisa dijadikan media stropping. Ya, ada. Tapi memang treatment khusus lah, ya. Tidak bisa langsung aplikatif. Beda dengan kulit. Yang berikutnya adalah amplas. Nah, itu amplas. Media amplas juga menjadi salah satu media stropping. Khususnya amplas-amplas grade tinggi. Mulai dari 2000 ke atas. Ya. Ada lagi yang kelima itu bahan lepis, ya. Ini mohon maaf bekas. Ini sering kita lihat juga nih. Nah, di produk ini ada kulitnya, ada lepisnya, gitu. Kalau di kulit, saya tidak menyarankan untuk dikasih stropping kompon. Stropping kompon itu ada dua yang banyak kita kenal. Yang pertama langsol atau batu hijau, ya. Teman-teman udah biasa. Yang kedua itu autosol, ya. Untuk pabrikan juga. Ya, kimia. Nah, itu saya tidak menyarankan taruh di kulit karena efeknya nanti merusak. Saya menyarankan lebih ke media stropping lainnya, salah satunya di lepis. Ya. Jadi cukup dioleskan sekedar secukupnya, itu bisa membantu proses stropping, meningkatkan ketajaman. Jadi memang stropping ini tujuannya adalah untuk pertama menghilangkan mikrobur. Jadi kalau kita pasca mengasah itu ada bur. Kadang kita sudah proses mengasahnya sudah hilang, tapi ada mikro, ada kecil, buru yang kecil sekali. Nah, itu bisa dihilangkan di stropping. Lalu dalam perawatan dan meningkatkan ketajaman bilah itu juga di stropping. Selain kita juga menggunakan sharpening stick atau honing stick, ya, ini juga menjadi media untuk menjaga ketajaman bilah ini. Ya. Penggunaannya sebenarnya simpel aja, ya. Ini contoh, maaf nih keyboard ya, karena saya keyboard. Jadi posisi kita seperti ini, mulai dari ujung bilah, arah matanya itu ke arah ke kita, punggungnya arah ke depan, kita dorong. Jadi jangan salah arah. Kalau arahnya terbalik seperti ini menyeset, jadi kulitnya rusak. Seperti ini. Lalu di sisi satunya langsung aja dibalik. Kalau tadi mulai dari ujung, sekarang dari mulai pangkal. Nah, jadi gitu. Langsung seperti ini dia. Berapa kali itu kebutuhan, bebas, ya. Kalau saya lebih senang ganjil, gitu. Buat 3 sampai 5 kali, secukupnya aja. Seperti itu. Sudutnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu rendah, nanti kita meper badan. Yang kita targetkan adalah matanya. Mata bilah, ya, ini edge-nya, ini kita coret seperti ini. Nah, ini caranya juga seperti ini penting. Banyak orang caranya seperti ini, hanya sebagai sebagian media stropping dipakai.
Padahal kalau untuk di bagian bilah dari sini ke sini dia oke, dapat gesekan medianya panjang. Yang jadi masalah yang bawah. Iya, sering Kalau nggak kedapatan ya. dapat tapi pendek menstropnya. Saran saya caranya seperti ini, didorong lalu ditarik. Oh iya. Gitu. Sehingga kalau misalnya ujung sampai ke tengah itu dapat di stropping sekitar 15 cm, maka yang belakang pun kita kasih juga 15 cm. Kalau hanya seperti ini dia langsung mentok. Oh iya. Di slotnya, di slot. Ya. Ini untuk pisau seset. Pisau sembeli juga nggak ada masalah sepertinya. Kalau misalnya media panjang, memang lebih enak. Ini sengaja didesain cukup ergonomis. Dari kayunya juga motifnya bagus, dipegang juga nyaman, ketinggiannya ideal. Jadi ketika kita menstrop itu nggak kena tangan. Atau kalau mau kita taruh bawah pun nggak mentok ubin. Ya, bentuknya macam-macam. Ada yang dua sisi seperti ini kulit sapi dan ini kulit domba. Nah ini pakai pegangan juga lebih enak seperti ini. Nah teman-teman perlu tahu juga bahwa ini stropping ini semuanya itu adalah made in Cang Agus Salam sendiri. Itu Cang ya? Ya, Nah, jadi ini buatan karya anak bangsa sendiri yang harus kita budidayakan, yang harus kita kembangkan demi perputaran ekonomi untuk bangsa kita juga Cang ya. Nah sebenarnya banyak yang bertanya nih Cang nih, sebenarnya stropping ini bisa nggak sih Cang bikin tajam atau sudah tajam untuk perawatan atau seperti apa nih Cang? Ya, jadi fungsinya dua. Bila ini sudah tajam. Sudah tajam dulu sudah ya? Tajam, pastinya. Karena stropping itu pasca mengasah tajam. Oh, perawatan lah ya? Lebih pertama untuk meningkatkan. Karena terasa ketika kita habis mengasah, walaupun itu grade tinggi, kadang guratan-guratan di mata bilah itu masih ada. Nah itu dipadatkan guratannya dengan cara di stropping di kulit seperti itu. Ada juga yang punya trik setelah di kulit diamplas 2000 ada untuk ngambil gerges, istilahnya asan gerges. Jadi kalau kita udah asan tinggi 6000, 8000 bahkan sampai 12000 itu licin. Di stropping tambah licin. Nanti pada saat proses penyembelihan terasa licin. Licin itu artinya ketika nyembelih itu agak jalan lah dari mata bilahnya itu sekitar 2-3 cm baru membuka. Nah, banyak teman-teman itu ngakalinya dengan asahan gerges. Salah satunya adalah di stropping di amplas minimal 2000. Minimal 2000 ya? Tapi cara men-stroppingnya juga santai. Ketinggiannya juga kalau misalnya ngasahnya itu sekitar 10-15 derajat, dia bisa lebih tinggi. Sekedar mengambil mata tajamnya supaya dapat gerges. Karena asahan gerges itu pengalaman teman-teman gitu ya, konon katanya yang dari RPH atau yang dari jaga-jaga tahunan atau harian, asahan gerges itu kalau kita buat nyembeli di mana dia nempel di situ dia buka gitu. Oh jadi nggak lari ya? Nggak lari. Khawatir kalau bilah kita pendek tekor gitu. Iya betul Gitu. Jadi cukup seperti ini aja Sat. Nah ini teman-teman silakan diperhatikan caranya. Untuk perawatan bilah ini stropping salah satu media untuk perawatan. Setelah kita nyembeli, mau penyembelihan berikutnya hewan kedua atau ketiga, ini dicuci. Medianya bilah dicuci pakai sabun entah atau tanpa sabun tapi dilap kering. Setelah dilap kering baru kita stropping. Perhatikan, media stropping ini membantu menghilangkan hambatan dalam bilah. Kita kalau habis nyembeli itu kan terkena darah dan lemak dari hewan. Setelah kita cuci nggak 100% hilang, nggak ada, masih ada. Hanya saja kita nggak sadar. Makanya kalau kata guru saya, ketajaman itu nggak hilang, cuma terhambat. Terhambat oleh karat, terhambat oleh darah atau apapun itu. Nah, salah satu menghilangkannya salah satunya adalah dengan stropping pasca kita nyembeli. Nah, itu kita seperti ini. Sehingga nanti bekas air yang kan kita lap itu nggak 100% kering gitu kan, ada di sini bekas lemak-lemak yang kecil, darah itu di sini, lalu kita masukkan ke dalam sarung. Nah, nanti ini sudah terjaga nih ketajamannya, sehingga nanti ketajaman bilah kita ini mampu menyembelih puluhan ekor. Iya,
Saya mengalami itu, punya satu bila dulu buatan guru saya dari Chris Doren itu, terbukti 3 tahun saya pakai hanya menggunakan stroping karena memang saya nggak boleh ngasah ulang. Nggak diasah itu. Nggak ada asah ulang, hanya waktu beli aja. Selebihnya di stroping aja. Itu 3 tahun 22 ekor. Masya Allah. Iya, itu memang saya yang ngerasain sendiri. Selain memang asahnya bagus gitu ya, mata bilanya juga cakep, sepuannya juga cakep. Nah kita rawat, kan saya udah beli mahal bila tapi tidak mumpuni. Oh, jadi sebenarnya kita punya golok bagus itu nggak perlu setiap tahun kita asah sebenarnya, Cang ya. Tergantung perawatannya sebenarnya, Cang ya. Betul begitu. Ibarat ya kalau kita punya harta, kalau perawatannya juga intens, ini kan makhluk, dia juga merespon terhadap perhatian kita. Gitu lah. Kalau kita sembarangin dia karat, ngambek dia. Oke. Tapi kalau misalnya kita rawat, insya Allah dia juga memberi manfaat sama kita. Masya Allah. Makhluk kita yakinin lah ini makhluk, apalagi mohon maaf, ini media kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Harusnya kita berikan juga perawatan yang terbaik. Oh, iya. Stroping juga jangan sembarangan. Banyak orang suka bikin kulit stroping itu ya dari gesper kulit, bekas job. Saya tidak menyalahkan, hanya saja khawatir karena kalau limbah-limbah seperti itu tidak untuk stroping kan dasarnya, tapi untuk produk dia keras lah, kasar lah, sehingga mata bila kita rusak. Banyak orang yang mencampur dengan kompon tadi, autosol atau langsol, emang efektif, tapi nggak akan tahan lama. Ya, insya Allah dengan pilihan kulit terbaik, tepat, maka kita juga dapat alat yang hasil yang baik, yang tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan kita melihat nih, ini karyanya Cang Adus Salam sendiri. Di stropingnya ini kan ada macam-macam jenis kulitnya tuh, Cang. Ada domba, ada kuda, ada sapi. Nah, itu fungsinya apa sih, Cang? Atau memang ya gue pengen bikin aja atau gimana tuh, Cang? Bisa dijelaskan kali, Cang? Jadi yang pertama kuda ya. Nah, ini saya kasih runtut ya. Okay. Kuda dan sapi. Yang ini sapi ya. Ini sengaja warna-warni karena memang biar agak milenial kekinian. Karena mindsetnya kulit itu dari dulu coklat gitu, ya kan. Betul. Nah kalau sekarang alhamdulillah saya dapat kulit itu warna-warni. Nah ini kulit kuda ini karakteristiknya, coba kita lihat hewannya aja udah pekerja keras, lalu berminyak hidupnya ya. Kelihatannya minyak. Maka karakter kulit kuda ini juga seperti itu, agak kenyal, keras, kasar. Dan kalau kita buat stroping itu dia kenyal, nyangket kalau bahasa saya. Iya betul lihat tuh teman-teman tuh. Jadi megang, nggak nyerosot gitu. Gitu. Nyangket. Tujuannya adalah menghilangkan mikrobur pada mata bilah. Setelah mengasah, ini dia. Jadi setelah mengasah saya sangat menyarankan kita gunakan media-media kulit yang agak kasar. Tujuannya itu tadi. Tapi kasarnya juga hati-hati, bukannya keras. Kasar itu bukan keras, gitu ya. Ini kan kasar tapi lembut karena memang dikasih bantalan juga. Bantalan 3 mili, bantalan karet ya. Jadi nggak melawan. Gitu. Setelah itu bisa di stroping di media kulit sapi atau domba. Seperti itu. Nah, ini domba nih. Nah, ini domba lebih halus. Kalau saya pegang. Oh iya benar. Nah, ini perbedaannya. Benar. Berbeda sekali. Nah, ini untuk domba ketika kita sudah mulai perawatan aja. Perawatan bilah. Karena apa? Ini sudah matanya udah halus, grade udah tinggi. Cukup aja kita seperti ini. Udah 2. Nanti kalau suka kita mainin atau kita tunjukkan ke kawan-kawan, kita pegang-pegang begini. Ini ada spot fingerprint. Betul. Ada fingerprint. Berkasan tangan lah ya. Berkas tangan dari keringat kita. Ini potensi karat. Karena mengandung zat asam. Zat asam keringat kita kan. Nah makanya untuk menghilangkan itu salah satunya perawatannya adalah dengan stroping. Atau kita lap pakai tisu. Cuman kan kadang-kadang resiko. Ya kan? Banyak teman-teman stroping aja nanti hilang. Menempel di sini. Dan nggak usah takut di sini. Oh jadi numpuk kotoran dong. Enggak ya? Enggak. Kecuali kita masukkan media kompon. Contoh autosol atau langsol. Nanti autosol sama langsol itu efektif lebih bagus. Tapi setelah 2 hari dia ngering kalau kita nggak pakai.
Akhirnya merusak kualitas kulit. Kulit yang tadinya ada bulunya, ada sweatnya, jadi turun rempah. Nah ini mungkin teman-teman ada yang menanya juga kali Cang. Kalau misalnya kita beli nih kan dari produk Cang Adus ini ada masanya nggak sih Cang? Kapan kira-kira ketahuan oh ini udah nggak bagus nih atau ini kiranya masih layak atau tidak, itu terlihatnya dari mana Cang? Ya, ada dua. Pertama kita lihat masa dari kualitasnya. Ketika kita menstroping kelihatannya sudah tidak efektif seperti awal atau seperti dulu. Itu mungkin perlu kita beli lagi atau kita treatment. Seperti apa tuh Cang? Nah, contoh treatmentnya. Kalau misalnya di sini banyak, karena kita habis mengasah kan banyak seluri. Seluri itu serpihan bilah yang menempel di sini, suka hitam-hitam. Oh iya. Nah, hitam, ya. Bisa jadi itu seluri, itu menempel di sini. Ya. Ketika itu banyak menempel, banyak kotor, apalagi mohon maaf kadang-kadang ini kita bilang, saya bilang kurang apa ya? kurang diperhatikan oleh para pemiliknya, suka ditaruh di bawah, gitu. kena debu, akhirnya banyak menempel. Nggak boleh dalam kondisi kotor kita stropping, karena bisa rusak mata bilah kita, karena kan debu itu sebenarnya kayak kerikil kecil, apalagi nanti ada kertas, ada kayu, ini nggak boleh. Berarti bagusnya taruhnya di seperti ini naruhnya, jadi jangan di kulit. Jadi jangan pas kulitnya di bawah, tapi naruhnya di sini begini. Kan ini media kayunya, jadi nggak masalah. Makanya Cang Adus membuat model seperti ini. Iya. Biar untuk perawatan juga. Ditambah di sini juga nanti ada, ini kan ada gantungan. Gantungan. Ada gantungan iya, gitu, ya kan? Nanti bisa digantung gitu, ya. Masya Allah. Nah, treatment kalau misalnya kulit kita sudah terasa rusak, ya. Ini banyak bekas kotoran, autosol sudah nggak efektif, hitam. Ada dua caranya. Yang pertama kita semprot dengan air air sabun. Bebas sabun apa aja? Saya sih menyarankan sabun pencuci piring ya. Dicampur dengan air, kita semprot, lalu kita sikat. Sikat dengan sikat gigi bekas, ya. Tujuannya apa? Kadar stropping kompon atau lemak tadi itu terangkat. Karena sifat sabun itu kan mengikat. Iya, betul. Ya kan? Kayak kita cuci tangan kita kotor, kita cuci tangan pakai sabun, lalu tangan kita bersih, lo kotor itu kemana? Hilang? Enggak dong, berpindah ke sabun, karena sabun sifat mengikat, seperti itu. Nah nanti disemprot, disikat, biarkan. Sebelum mengering, kan kering tuh nanti, kering tuh keras. Iya betul. Nah memang ini beda, ketika sudah kondisi seperti itu kita udah nggak bisa seperti awal. Ketika kita mau pakai lagi, kondisi basah, kita semprot lagi, ya, dalam kondisi demek, kita stropping, itu enak. Jadi teman-teman gak usah khawatir, wah saya beli satu paling setahun 2 tahun beli lagi gitu. Gak usah takut. Ya ini ada triknya. Dalam keadaan lembab. Dalam kondisi lembab, stropping enak. Seperti itu. Ya, tapi ini yang saya review adalah kulit-kulit yang saya pakai. Saya nggak tahu kalau nanti ada teman-teman yang nyari kulit sendiri gitu ya, yang mungkin nggak sama jenisnya dengan saya, ya mungkin hasil treatmentnya beda. Saya nggak pernah mereview produk teman-teman, saya hanya mereview ini. Alhamdulillah, Insya Allah, makasih banyak Cang Adus. Mohon maaf. Iya Allah, terima kasih banyak. Itulah teman-teman, alhamdulillah kita banyak banget mendapatkan ilmu dari guru kita, Cang Adus Salam. Mudah-mudahan segmen kali ini yaitu membahas tentang stropping untuk menjaga kualitas ketajaman golok atau pisau kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Mungkin cukup sekian kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.